Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pernah naik gunung? Nah, tahukah kalian gunung tertinggi di Jawa Tengah adalah Gunung Slamet? Di lereng Gunung Slamet terdapat wisata air panas yang sangat terkenal, yaitu wisata air panas Guci. Wisata air panas Guci tepatnya yaitu di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Lantas, bagaimana kisah asal-usul Desa Guci? Saya, Alivia Nur Aditya dari SDN Bumi Jawa 3 akan membawakan kisah tentang asal-usul Desa Guci. Begini kisahnya. Kisah Desa Guci berkaitan erat dengan Raden Aryo Wiryo. Raden Aryo Wiryo adalah bangsawan keturunan kerajaan Demak Bintoro. Suatu ketika Raden Aryo merasa jenuh dengan keadaan keraton. Karena di sana banyak terjadi peperangan saudara dan perebutan kekuasaan keraton. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk mengajak istrinya pergi meninggalkan keraton. Wahai istriku Nyai Tumbu, aku sudah sangat jenuh dengan keadaan keraton di sini. Kakak-kakakku, saudara-saudaraku, semua saling berebut kekuasaan dan harta. Bagaimana kalau kita pergi ke suatu tempat saja meninggalkan keraton ini? Ini juga demi keselamatan kita. Ajak Raden Aryo kepada istrinya. Dan benar saja, keesokan harinya Raden Aryo pergi meninggalkan keraton. Ia menuju ke kerajaan Mataram. Di sana, Raden Aryo mengabdi kepada Sultan Agung Haryonokusumo. Bertahun-tahun Raden Aryo mengabdi kepada Sultan Agung hingga suatu ketika, wahai Nak Aryo, aku tahu engkau sudah sangat lama mengabdi dan setia kepadaku. Namun, apakah tidak lebih baik jika engkau pergi berkelana dan menyebarkan ilmumu kepada masyarakat dan itu akan lebih bermanfaat? Dan sebagai tugas terakhirku kepadamu, aku utus engkau untuk pergi ke Kesultanan Cirebon. Engkau temui guruku yaitu Kanjeng Panembahan Ratu atau Pangeran Mas. Singkat cerita, Raden Arya pun selesai menjalankan tugas terakhirnya, yaitu di Kesultanan Cirebon. Sepulangnya dari Kesultanan Cirebon, Raden Aryo menuju ke suatu tempat, yaitu di utara lereng Gunung Slamet. Di sana, ia mendirikan gubuk untuk tempat tinggal ia beserta istrinya. Beberapa waktu kemudian, masyarakat sekitar lereng gunung mengetahui bahwa Raden Aryo tinggal di sana. Akhirnya, mereka pun berbondong-bondong pergi menuju tempat Raden Aryo untuk menimba ilmu dari Raden Aryo. Beberapa saat kemudian, tempat itu menjadi sangat ramai. Dan akhirnya Raden Aryo menamai tempat itu sebagai Desa Keputihan, yang berarti desa itu sebelumnya masih sangat asri dan belum dijamah oleh siapapun dan agama manapun kecuali agama Islam. Suatu ketika datanglah seorang kiai, yaitu murid dari Sunan Gunung Jati, Kiai Elang Sutajaya beserta rombongannya. Ia pergi ke Desa Keputihan hendak mensyiarkan agama Islam. Raden Aryo dan warga pun menyambut baik kedatangan Kiai Elang karena memang mereka ingin
menimba ilmu dan memperdalam agama Islam dari Kiai Elang. Hari demi hari pun mereka lalui dengan hidup tentram dan bahagia di tengah kepemimpinan dari Raden Arya dan pendampingan dari Kiai Elang. Hingga suatu ketika Pagebluk pun datang di desa keputihan tersebut. Aduh, gatal banget, gatal sekali Raden, tolong Raden, gatal sekali Raden, tolong ini Raden, gatal sudah menyebar ke seluruh warga, kita harus bagaimana Raden? Mendengar keluhan dari warganya, Raden Arya pun bingung. Akhirnya ia menuju kediaman dari Kiai Elang untuk meminta bantuan. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum. Kiai, mohon bantuannya Kiai. Bagaimana ini Kiai? Warga sudah banyak yang terkena pagebluk penyakit gatal-gatal Kiai. Dan ini sudah menyebar ke banyak warga Kiai. Bagaimana Kiai ya? Bagaimana Kiai? Tolong bantuannya Kiai. Mendengar cerita dan kebingungan dari Raden Arya, akhirnya Kiai Elang pun memberikan suatu solusi, yaitu untuk melakukan istighosah besar-besaran di desa tersebut. Beberapa saat kemudian, lantunan tahlil dan tahmid menggema di seluruh desa, hingga keajaiban pun terjadi. Sunan Gunung Jati menebus ruang dan waktu hadir di dalam majelis tersebut. Beliau memberikan sebuah guci dan juga beliau berpesan untuk mengisi guci tersebut dengan air dan kemudian air tersebut diminumkan kepada masyarakat yang terkena penyakit gatal-gatal tersebut. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya warga pun sudah mulai sembuh dari penyakit gatal-gatal. Dan berita ini tersebar ke berbagai tempat, sehingga banyak orang yang berdatangan dari luar daerah menuju ke desa keputihan tersebut untuk menyembuhkan berbagai penyakitnya lantaran dari guci tersebut. Hingga akhirnya tempat itu pun menjadi ramai dan kemudian Raden Arya mengubah nama tersebut dari Desa Keputihan menjadi Desa Guci. Hingga kini Desa Guci terkenal dengan wisata airnya yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, itu tadi kisah tentang asal-usul Desa Guci. Kita sebagai warga Tegal harus selalu menjaga dan mengelola wisata Guci ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana perjuangan dari Raden Arya dan Kiai Elang tadi. Sekian cerita legenda dari saya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.